درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق النبي وصحبه والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة صلاة subuh dengan rahmat Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah. Pada subuh hari ini Allah masih perkenankan kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang mulia, tempat yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, dan kita isi waktu yang mulia ini dengan mengkaji akan ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala hajat doa kita dikabul oleh Allah, dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah, penyakit-penyakit kita mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat juga serta salam pun senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengharapkan mudah-mudahan kita kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kaji hadis kita di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis Tasi' Asyar, hadis yang ke-19, yang kali ini diriwayatkan oleh Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimah ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa law ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis yang ke-19 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang tidak lain adalah sepupu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang biasa dikenal dengan panggilan Ibnu Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas, ini sepupu Nabi, cuman beda umurnya jauh. Karena Sayyidina Abbas ini paman Nabi yang paling bungsu kita. Jadi tatkala dilahirkan Abdullah bin Abbas, itu umur Nabi kurang lebih 47 tahun. Padahal sepupu, cuman beda jauh umurnya. Maka tatkala dilahirkan Sayyidina Abdullah bin Abbas 3 tahun sebelum Nabi hijrah, kurang lebihnya 47 tahun, karena Nabi hijrah di umur 50 kurang lebih,
Maka sang ibu dari Abdullah bin Abbas mendatangi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitulah para sahabat kebiasaan mereka dalam hal apapun mendapatkan nikmat baik ataupun ujian dari Allah, yang pertama kali mereka datang adalah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan kalau garing ingat dokter, kalau bukan sahabat kata garing ingatnya Nabi. Jadi minta doanya, minta apa itu penyembuhnya kepada baginda Nabi. Mereka lebih yakin Nabi daripada dokter. Mereka lebih yakin daripada Rasul, karena apa yang diucapkannya adalah sebuah kebenaran dan rahmat kepada hamba-hambanya. Maka sang ibu Abdullah bin Abbas ini pun datang membawa bayinya kepada Nabi. Kemudian fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fil yusra. Lalu Nabi pun mengazankan di telinga kanannya dan mengiqamahkan di telinga kirinya. Ini daripada kesunahan dalam syariat Islam. Sekali lagi bukan sebuah tradisi untuk kita mengazankan bayi baru lahir, karena kita untuk mengenalkan kepada anak yang baru lahir itu akan kalimat tauhid, mengenalkan Allah berdahulu sebelum yang lainnya sunnah diazankan. Ini boleh siapa aja, boleh abahnya. Kalau pak abahnya kada ada di rumah sakit, misalnya kainnya kada apa, pamannya kada apa, dokternya kada apa, neneknya pak boleh juga, neneknya nak azan. Di masjid kada boleh, di rumah sakit barang cucu lahir di azan boleh juga. Kemudian di telinga kanannya, qomat di telinga kirinya. Azan kayak ini sunnah untuk mendapatkan sebagai pahala. Dan pertama faedah yang lainnya, tentu panggilan azan di sini bukan untuk mengajak orang sholat. Artinya tatkala kita melakukan azan yang disyariatkan oleh Allah seperti ini, kada perlu belagu-lagu, itu kada perlu. Kalau kamu nyaring azannya kada usah. Ini di rumah sakit mana jam 2 lahir bini, nyaring ulang azan. Belagu kayak di masjid, montong-montong Bilal sini. Kasihan orang rumah sakit dikira subuh padahal jam 2 aja. Soalnya mengazankan anaknya, kada usah belagu. Di telinga kanan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai qamatnya. Begitu pula dalam kita sunnah-sunnah yang lainnya disyariatkan azan, misalnya musafir di musim haji. Sebelum kita berangkat musafir disunnahkan azan, boleh azan. Nah, azannya ini bukan untuk mengajak orang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kada usah belagu. Yang hendak pulang haji kada sabar lagi dan naik ke mobil yang azan panjang benar, belagu pulang misalnya. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekedar kita sunnah dengan azan, mudahan yang berangkat selamat di perjalanannya dan lain hal sebagainya sunnah. Ingat, maka kita itu selalu dimulai dengan zikir, selalu dimulai dengan doa. Selesai mengerjakan sesuatu dimulai dengan doa. Begitulah yang diajarkan di dalam syariat dan Islam. Dan bahkan ulama mengatakan, mengkiaskan, sebagian ulama mengkiaskan sebagaimana anak yang baru lahir ke dunia diazankan, maka manusia tatkala dikuburkan di dalam kuburnya juga disunnahkan azan. Tapi ini memang tidak ada dalilnya, tapi ulama mengkiaskan. Dan itu sebagai ulama membenarkan dan termasuk bagus bahwa di antara faedah azan dan qomat tadi itu untuk meringankan adab, menghapus dosa daripada seorang mayit yang meninggal dunia tersebut. Nah, jadi boleh-boleh saja. Artinya bila ada yang melarang, ya, ulama pun ada yang membolehkannya. Jadi biasanya pas si mayit dalam liang lahat dimasukkan, maka di situ azan sunnah. Lalu qomat, nah ini juga sama azannya, tidak usah panjang-panjang, tidak usah berlagu.
karena bukan untuk mengajak kita melaksanakan sholat berjamaah. Nah, jadi Nabi yang mengazankan, Masya Allah. Lalu Nabi pun yang mengqomatkan. Lalu Nabi pun berkata kepada sang ibunya, idhabi bi abil khulafa, pergilah wahai ibunya Abdullah bin Abbas kepada para khulafa ar-rasyidin, menunjukkan bahwa sunnah kita itu membawa anak yang baru lahir atau yang sudah berapa hari biar didoakan kepada orang-orang yang saleh, yang baik, yang mereka itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau digelar Abdullah bin Abbas ini dengan gelar Turjumanul Quran, karena saking mengerti dan pahamnya tentang masalah Al-Quran. Dimanapun di zaman sahabat tabi'in saat itu mereka kebingungan di dalam tafsir, memahami sebuah ayat dan hukum di dalam syariat Islam, maka mereka bertanya kembali kepada Abdullah bin Abbas, saking cerdasnya. Dan itu tidak luput dari doa baginda Nabi SAW kepadanya sewaktu kecil, karena memang ini sepupu, tapi setiap harinya hampir melayani Nabi dan dididik oleh baginda Nabi SAW. Apa didoakan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas dengan doanya, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan nih Abdullah bin Abbas urusan agama dan ajarkan kepadanya tentang masalah ilmu ta'wil Al-Quran. Maka berkat doa Nabi tadi mustajab, maka menjadilah sosok Abdullah bin Abbas orang yang luar biasa mengerti dan paham tentang urusan agama, cerdas. Nah, itu tujuannya. Kenapa kita dekatkan anak kita dengan ulama, orang saleh? Mudahan dengan pandangan sidin, mudahan dengan berkat doa sidin, nih anak menjadi orang yang baik, menjadi anak yang saleh. Dan begitulah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau termasuk salah satu riwayat hadis dari baginda Nabi SAW yang terbanyak dari golongan kaum laki-laki. Apa isi hadis yang kita baca tadi? Beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, aku pernah dulu duduk di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Duduk di belakang Nabi artinya di atas kendaraan. Mungkin onta, mungkin kuda, ada disebutkan. Yang jelas begitu mulianya dan bersyukurnya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini mendapatkan anugerah yang luar biasa, bisa duduk di belakang Nabi. Sedangkan dia seorang anak kecil saat itu karena umurnya jauh dengan Nabi. Lalu tatkala dia duduk di belakang Nabi, ini kendaraannya kayak ibarat ini sepeda motor kita. Nabi berkata kepadanya, ya gulam, wahai anak kecil, wahai Abdullah bin Abbas. Apa yang Nabi sampaikan, inni u'allimuka kalimat. Maukah kamu aku ajarkan beberapa faedah, beberapa manfaat, pesan yang sangat bagus dari Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Dan di sini menunjukkan bagaimana seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya, kata bahasa ini, friendly, dengan orang tua cocok, dengan orang yang remaja cocok, dan Nabi pun bergaul dengan anak kecil juga cocok. Dan Nabi itu sangat menyayangi orang yang di bawah umurnya. Anak kecilnya diperhatikan oleh Nabi, ditanya oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, menunjukkan Nabi itu sangat perhatian kepada anak kecil, terutama di dalam mendidiknya urusan masalah agama. Beda lawan kita.
Kekanakan yang takutan lawan orang tua. Kenapa kedua nih? Kedua nih aku situ aman tuh bisa mencelengi. Salah yang kada kekanakannya dicelengi. Aku kedua nih sudah dikibit si terus bilangnya bepandar sedikit dikibitnya, dimarahinya, dicelenginya, macam-macam. Tapi lihat bagaimana Nabi kedekatannya dengan anak kecil pun Nabi ajak ngobrol dan kita. Bahkan obrolannya pun bukan obrolan yang sia-sia. Sebuah ilmu, sebuah manfaat yang Nabi ajarkan, artinya Nabi sangat perhatian. Kita kadang lawan kekanakan perhatian pun kadang. Ada suah kita menanyakan kayak apa mengaji ikam, kayak apa sembahyang, misalkan sudah kita sangat perhatian. Jangankan anak orang lain, anak seorang aja kita ada suah kita takuni hal tersebut. Yang rancang kita takuni sudah makan kahna, makan aja ditakuni. Kada ditakuni ginya makan naik mun lapar. Sudahkah ini, sudahkah itu, sudahkah mandi? Coba pernahkah kita menanyakan anak kita selesai sekolah belajar apa hari ini di sekolah? Apa yang dia disuruh oleh guru di sekolah? Walaupun kita tidak ada waktu mengajarkan mereka, minimal ada perhatiannya kita tanya. Selesai mengaji sore tanya anaknya kayak apa tadi di masjid, sampai mana mengajinya. Ini setengah tahun anak mengaji ditakuni dari suara. Sekali ditanya oleh kainya pas hari raya, sampai mana cuma mengaji? Sampai tak. Umat setengah tahun sampai tak. Ada tak aja. Kemana mengaji setengah tahun sampai tak? Marah lawan ustadznya. Ya ustadznya biar isuk datang ke masjid sore. Sekali bahwa antara anak, jangan bully, pantau dari jauh, pantas sampai tak anaknya di masjid kayak gasing. Mengaji gada yang ada pemain aja, jangan salahkan. Jadi kita aja harus perhatian. Ini tanda bagaimana Nabi itu perhatian lawan anak kecil. Tahun ini sudahkah mengajinya sampai mana? Belajar sholat sudahkah? Belajar bisakah sholat? Coba bang mama dengar bacaan Fatihah. Coba bang mama dengar bacaan tasyahudnya kayak apa? Berwudu belajarnya sudahlah kayak apa cara niat berwudu. Itu penting agar mereka itu bahwa mengerti dan paham tentang masalah ibadah, urusan agama. Yang perempuan apalagi yang sudah beranjak umurnya hampir balik, tanyakan sudah belajar belum, atau kalau belum kita yang terangkan mamanya. Nanti akan ada fase namanya menstruasi dan lain sebagainya, apa saja yang dilarang oleh agama tatkala kita menjalani menstruasi tersebut, bagaimana puasa tatkala menstruasi tersebut. Nah, itu tanamkan dan ajarkan sebelum mereka masuk umurnya. Nah, inilah perhatian bentuk perhatiannya Nabi SAW kepada anak kecil. Nabi pun memberikan manfaat. Wahai Abdullah bin Abbas, maukah kau ajarkan beberapa kalimat, beberapa faedah, beberapa manfaat? Lalu Nabi pun mengatakan kepadanya, ihfazillah yahfazka. Wahai Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu. Apa makna daripada ihfazillah? Pelihara Allah. Apakah Allah butuh pemeliharaan kita? Tidak perlu. Apakah Allah memerlukan penjagaan dari kita? Tidak perlu, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk, Allah Maha Kaya, Allah Maha dari segalanya. Maka apa maksud perintah Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu, wahai Abdullah bin Abbas. Ini kalimat dari mulut Nabi ini kada banyak, sedikit saja, simpel saja, tapi makna tersiratnya sangat dalam. Tapi apabila kita amalkan, inilah kunci keselamatan dunia akhirat kita.
Nabi berucap kalimatnya sedikit tapi manfaatnya besar. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi, khairul kalam, sepaling baiknya ucapan pembicaraan itu adalah ucapan yang sedikit tapi maknanya luas. Sepaling jeleknya panderan ucapan adalah ucapannya banyak tapi kadada yang kena. Itulah kita banyak pander aja, manfaatnya kadada. Tapi Nabi sekali berucap, karena Nabi ini ada banyak pander, tapi sekali ucapan yang keluar dari mulut beliau nasihatnya luar biasa. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, maksudnya menjaga Allah, jagalah syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah artinya jagalah diri kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, menjaga diri dari apa yang dilarang oleh Allah, maka jawabnya kata Nabi, Allah akan menjagamu. Dan penjagaan Allah bukan hanya secara umum kepada tubuh kita, tapi penjagaan Allah itu jiwa kita, anak keturunan kita, harta kita, agama kita, urusan dunia kita dijaga oleh Allah kalau kita menjaga Allah. Ini luas sudah maknanya. Hanya dengan menjaga Allah, artinya yang wajib kita jaga, yang sunnah kita perbanyak, yang dilarang kita usahakan untuk menjauhi, meninggalkannya. Apa yang wajib? Salat 5 waktu wajib, dan ini adalah dasar daripada semua ibadah yang kita jalani, intinya salat. Maka salat 5 waktu jangan sampai kita abaikan. Istri kita, pasangan suami kita, anak-anak kita, orang yang terikat dengan kita, pembantu kita, anak buah kita, maka jangan sampai mereka itu mengabaikan, apalagi sampai meninggalkan yang namanya perintah sholat. Kenapa? Ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada umat muslimin. Kewajiban yang Allah wajibkan saja dia tinggalkan. Lalu bagaimana Allah ingin menjaga dirinya? Bagaimana Allah ingin memperhatikan dia? Dia saja kadang memperhatikan Allah, dia saja kadang menjaga Allah. Jadi jangan harap kalau ada orang menyepelekan urusan sholat, lalu pengen cita-cita hidupnya damai, sejahtera, nyaman, itu kada bakal. Pasti banyak aja ujian dan cobaannya. Pasti banyak saja masalah yang dia hadapi di dalam urusan baik dunianya, lebih-lebih akhiratnya diazab oleh Allah telah gara-gara meninggalkan salatnya. Makanya hati-hati. Anak kita umur 7 tahun suruh sembahyang, 10 tahun kada mau, pukul dengan pukulan yang mendidik. Pakai kerudung pukul, pakai sarung pukul, misalnya jarum banjar dihambat awaknya, pukul muridnya, jangan ditampar orangnya, itu kada bagus, melukai bukan mendidik. Jangan malah kita kasihan, jangan melihat anak guring jam 5 kasihan, jangan dibanguni subuh, kayaknya mengantuk. Soal wajib kita nih yang orang tua wajib membangunkannya untuk sholat subuh. Dianya memang kada wajib sholat, tapi kita menyuruhnya wajib. Apabila kita kada menyuruhnya sholat, berarti yang berdosa orang tua. Abahnya belia, mamanya belia. Zuhur sibuk ustaz, sesibuknya kita ini ada handphone. Kekanakan ini rata-rata HP. Jangankan kekanakan 10 tahun, anak umur 2 tahun kita harap main HP. Kalah neneknya.
YouTube. Ada iklan tahu, micik lewati iklan tahu. 2 tahun. Abahnya udah sudah melajari, mamanya udah sudah melajari. Tahu ini bila sudah iklan lewati miciknya, miciknya. Siapakah melajari? Nah, itu hebatnya kekanakan umur 2 tahun berpandai belum bisa YouTube pahamnya. Apalagi 10. Nah, jadi walaupun sibuknya kita ingat, oh zuhur sudah telepon, nah sembahyang di rumah. Atau mamanya yang mengingatkan di rumah, ayo bangun sembahyang dulu, asar sholat dulu, maghrib, isya dan subuh. Lain yang kita jaga. Yang lainnya insya Allah pelan-pelan Allah akan memperbaikinya. Dengan kita memperbaiki sholat kita, insya Allah yang lain Allah robah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Orang tidak akan berbuat yang namanya sebuah dosa selama dia itu masih menjaga sholat 5 waktunya. Orang tidak akan melakukan kemaksiatan, kemungkaran selama dia itu masih memperhatikan sholat 5 waktunya. Jadi ini kuncinya nih. Kalau kita ingin anak kita selamat, maka tanamkan mereka cinta dan terbiasa untuk melakukan yang namanya sholat 5 waktu. Insya Allah selebihnya kita serahkan Allah yang menjaganya. Apalagi di zaman fitnah yang luar biasa sekarang ini, kita kena kontrol 24 jam. Sehebat-hebatnya kita, hebat lagi inyamak kali kita. Maka daripada di luar pengawasan kita, serahkan pengawasan itu biar Allah yang menjaga. Nah, itu maksudnya ihfazillah, yahfazka, jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Kita Ramadan kita jaga dengan puasa. Sudah sampai waktunya mengeluarkan zakat, kita keluarkan zakatnya. Jangan diakali zakatnya. Kalau sudah waktunya keluar, setahun dagangannya, bisnisnya, dihitung omsetnya berapa, modalnya selama setahun, yang terjual itu berapa, sisa barang berapa, lalu sudah ada angka totalnya, modal tadi keluarkan zakatnya setiap tahun 2,5%. Itu zakat. Kemana menyerahkan? Serahkan kepada yang berhak menerimanya. Lihat kategorinya, miskin kada, fakir kada, punya hutang enggak, gharimin misalnya, atau ibnu sabil, atau fisabilillah. Maka harus benar-benar kita di dalam menyalurkan zakatnya, dan harus benar-benar kita mengeluarkan zakat kita setiap tahun. Kalau sudah sampai nisabnya, ya, emas itu juga isi emas banyak, invest antam emas batangan misalnya 100 gram wajib zakat di atas daripada nisab. Sudah setahun umurnya, keluarkan 2,5%. Belum kira mulai seumur hidup sekali. Nah, yang banyak nih yang mengira nih. Karena terkala kita singgung, pernah orang belum kira mulai seumur hidup sekali aja zakat emas. Oh, setiap tahun. Artinya seumur hidup sekali. Tapi kalau hanya perhiasan emasnya dipakai, ada zakat. Ini yang diinvest, yang berbentuk logam misalnya disimpan, sudah umurnya setahun, keluarkan. Nah, itu perintah Allah. Kalau ada rezekinya haji, perintah Allah. Selebihnya yang lain sunnah-sunnah kita perbanyak untuk menambah amal ibadah kita. Dan yang dilarang oleh Allah, maka berusahalah kita untuk menjaga diri. Ujar Allah, ini haram, riba, jangan dilakukan. Oh, ini menggunjing orang lain, ghibah, haram, jangan kita menggunjing orang lain, kita jaga. Maka tatkala kita berusaha menjaga akan Allah, yaitu syariatnya tersebut, Allah akan menjaga kita.
Dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah, siapa yang beramal baik, laki maupun perempuan, dengan syarat dia orang yang beriman, maka kata Allah, kami beri kehidupannya kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang baik, kehidupan yang bagus, kehidupan yang indah. Nah, kehidupan indah itu tatkala orang berbuat baik, maknanya tatkala dia patuh, tunduk dan menjaga syariat Allah. Bahkan diceritakan oleh ulama, anna ba'dal ulama jawaza mi'ah sanah. Sebagian ulama ada yang umurnya itu lebih daripada 100 tahun. Wa huwa mumatti'un bi aqlihi wa quwwatihi. Cuma diberikan karunia oleh Allah, akalnya masih sehat. Diberikan oleh Allah kekuatan fisiknya masih kuat. Padahal umur 100 tahun lebih, berjalan masih bagus, penglihatan masih bagus, pendengaran masih bagus. Bahkan mau ditawari kawin, kita hendak sih kawin pulang. Abdi sehat banget nih, 100 tahun lebih umurnya. Fasu'ila an sababi dzalik, maka dipertanyakan oleh mereka, kenapa sebabnya biar ini bisa dikaruniai anugerah tersebut. Dia pun menjawab, hadhihi jawarih hafidnaha minal ma'asi fis sigar fahafidhahullahu alaina fil kibar. Ujar Sidin, kami ini punya anggota tubuh yang Allah beri kepada kami sebagai anugerah, kami jaga dari semenjak kecil daripada maksiat kepada Allah. Sidin besi mata dari halus, sudah didikan orang tuanya dijaga dari melihat sesuatu yang haram, matanya dijaga. Telinganya dari halus, sudah kami menjaga dari sesuatu yang haram. Muntungnya dijaga, semua anggota tubuhnya dia jaga dari kecil, maka Allah pun menjaganya tatkala sampai besarnya. Telinganya masih bagus, matanya penglihatannya masih bagus, tapi jangan kita suuzon mengurang kada tapi melihat kebanyakan maksiat nih, ya ada, memang takdirnya kayak itu. Kalau orang berkacamata, itu kebanyakan melihat yang tidak baik, makanya matanya min misalnya, itu lain. Itu dalam hal konteksnya itu takdirnya Allah selesai. Tapi tatkala kita dipelihara oleh Allah, mendapat anugerah dengan kenikmatan tua kita itu sehat dan lain sebagainya, itu adalah karena usaha upaya kita dari kecil menjaga akan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in, menantu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajrik raja'an an uhfad fika. Kata beliau kepada anaknya, aku akan tambah kualitas ibadah salatku karena engkau wahai anakku. Aku tahajud nih, aku salat sunnah nih, aku rawatib qobliyah ba'diyah, duha, tahajud dan witir sebagainya. Ku kerjakan ini semua karena engkau wahai anakku. Kenapa dia melakukan? Karena anaknya raja'an an uhfad fi, supaya nanti ke depannya engkau dipelihara oleh Allah. Tsumma yatlu, kemudian beliau melantunkan sebuah ayat, wa kana abuhuma salihah, yang mana dalam tafsirnya Abdullah bin Abbas adalah kedua orang tuanya orang saleh. Yang dimaksud adalah cerita pada Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam saat itu. Maka tatkala Nabi Khidir membunuh anak kecil, memelihara harta anak kecil dari rumah yang mau roboh, bangun kembali rumahnya di dalam surah Al-Kahfi itu diceritakan. Nabi Musa protes, ini kampung orangnya ada yang baik akhlaknya, pemalar semuanya,
Untuk apa kita menggunakan rumah tanpa mengambil upah? Lalu ternyata anak kecil itu kenapa dipelihara rumahnya, dipelihara hartanya, peninggalan dari orang tuanya? Karena abuhuma salihah. Orang tua si anak yatim ini adalah orang tuanya dulu orang soleh, orang baik, orang ahli ibadah, orang yang menjaga hak-haknya Allah. Maka Allah pun menjaga bukan kepada si bapaknya yang soleh, tapi kepada anak keturunannya. Ini 7 keturunan sudah dijaga oleh Allah hartanya karena kesolehan datuknya zaman dahulu. Artinya apa yang kita dapat ambil paham? Tak kala kita ingin anak kita dipelihara oleh Allah, keturunan kita dipelihara oleh Allah, maka jawabannya adalah kita sendiri apakah sudah menjaga daripada hak-haknya Allah. Bila kita mensolehkan diri kita mensolehahkan diri kita, otomatis Allah yang akan menjaga anak kita, Allah yang menjaga cucu kita, Allah yang akan menjaga cicit kita tersebut karena kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengharapkan daripada kebaikan anak mengkuitannya, jangan baik. Jangan mengharap kita anak kita berbakti lawan kita, kita aja durhaka lawan orang tua. Jangan mengharapkan anak pemurah lawan kita aja lawan mintuha pelit, lawan kuitan pelit. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mencetak anak yang baik lawan kita? Maka dari kita lah kita perbaiki, dari diri kita lah kita perbagus. Maka insya Allah Allah yang akan memperbaiki anak kita, Allah yang akan menjaga daripada anak kita tersebut. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berkata, "Amin mukmin saleh, tidaklah dari seorang mukmin yang baik yang saleh ya mutu dia itu wafat illa hafizahullah fi aqibihi wa aqiba aqibihi." Allah yang akan menjaganya setelah wafatnya dia tersebut. Bahkan diceritakan rajulun dakhala hujrah Rabi'atul Adawiyah. Ada seorang laki-laki, seorang lisan, seorang maling, pencuri, masuk ke rumahnya Rabi'atul Adawiyah. Ini salah masuk. Rumah wali dimasuki. Kebetulan walinya perempuan yang terkenal Rabi'atul Adawiyah, yang dalam riwayatnya beliau ini selama hidupnya menghatamkan Al-Quran sebanyak 6.000 kali hatam. Mau banyaknya lah 6.000. Wah, bibinian kita berapa kali hatam sampai Tuhan nih. Kalau dihitung itu kan mau baca Qurannya Ramadan aja itu kan hatamannya bareng-bareng. Setiap malam baca masing-masing sajus sebulan hatam. Ini perempuan 7.000 kali 6.000 kali hatam Quran. Dan dulu ada di Tarim di Yaman itu Al-Habib Ahmad bin Ahmad Al-Muhdar. Beliau ini adalah sosok seseorang wali yang dermawan luar biasa. Dan dalam riwayat hidupnya menghatamkan Al-Quran sampai 7.000 kali hatam. Jadi semasa hidupnya beliau bahkan menghatamkan Qurannya di dalam liang lahatnya. Jadi kuburan beliau ini di Hadramaut sana, itu kuburannya adalah kuburan yang beliau gali semasa hidupnya. Jadi waktu hidup beliau sudah menggali kuburan. Jadi setiap hari Siti baca Quran dalam kuburannya, dalam liang lahat. Diisi rumah, kesan masa depan sudah dipersiapkan dengan bacaan Quran 7.000 kali hatam. Kita banyak besi duit, kada ada baru besi rumah kesan akhirat. Adalah sudah mengkar kuburan. Ini Sayyidina Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Jadi setiap hari ngaji aja dalam kubur.
Sampai apabila orang datang berkunjung ke rumahnya, anaknya sampai malu. Adakah abah? Ada, abah lagi dalam kubur. Apa abah kan kamu mengaji bang tiap hari. Sampai anaknya berkata, wahai abah, sampai kapan biar ini dalam kuburan mengaji? Banyak orang bertanya, banyak orang ingin mengunjungimu, kenapa biar sibuk malah di dalam kubur baca Quran? Kata abahnya, seorang Rabi'atul Adawiyah, dia menghatamkan Quran 6.000 kali khatam. Maka aku, kata abahnya, seorang laki-laki, malu kalau kalah lawan perempuan. Nah ini bagus, hirinya bagus. Untuk semangat dalam bahasa Arab namanya ghibtah, iri yang bagus, semangat. Maka tatkala beliau melampaui Rabi'atul Adawiyah sampai 7.000 kali khatam, barulah beliau berhenti mengaji di dalam kuburnya tersebut. Masya Allah. Nah ini Rabi'atul Adawiyah. Lanjut. Ada seseorang maling masuk ke rumahnya, rumah wali. Kebetulan Rabi'atul Adawiyah ini naimah, lagi guring, lagi tidur. Lalu si maling ini fahamala thiyab wa talaba al-bab falam yajidhu. Setelah dia mencuri pakaian yang ada di dalam rumah tersebut dan mencari harta benda, Rabi'atul Adawiyah orangnya sederhana, ke rumahnya kada ada harta benda. Akhirnya pakaianlah diambil. Setelah dibawa tuh pakaian hendak keluar melalui pintu, dia masuk, pintunya kada ada lagi, jendelanya kada ada lagi. Fa wada'aha, setelah ia letakkan pakaian, ada lawangnya. Bila hendak dicurinya itu pakaian, pintu tadi hilang. Si maling ini bingung, ini ada rumahnya ini, jika ada amalannya, wah hendak tukang beretan gitu. Kayak apa ini kok bisa rumah pintunya ini hilang. Sampai pada akhirnya Fasami al-hatib, sang maling ini pun mendengar ada suara. Hatib itu suara yang ada orang. Lalu dia mendengar suara berdengung di telinganya, in kanal muhibbu daima, jika seorang pecinta itu sedang tidur, innal mahbuba yaqdha, sesungguhnya yang dicintainya ini selalu terjaga. Rabi'atul Adawiyah cintanya kepada Allah luar biasa. Saking cintanya, Allah pun cinta kepada Rabi'atul Adawiyah. Lihat bagaimana kesalehan Rabi'atul Adawiyah. Allah menjaga hartanya dari si maling. Padahal guring, ada pakai CCTV, ada pakai gembok ganal luar biasa. Rumah berpagar 2 meter, 5 meter pagarnya, ada perlu. Kenapa? Karena mereka yang menjaga adalah Allah. Pakaiannya aja hendak dicuri, dijaga oleh Allah. Inilah sebab bagaimana mereka itu menjaga Allah. Nah, ini yang dipesankan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, ini lihat kita, tinggal kita introspeksi diri kita masing-masing, bagaimana kita sekarang menjaga hak Allah yang diperintah oleh Allah. Sudahkah kita jaga betul-betul? Kalau sudah kita jaga, berarti yang kedua, bagaimana dengan larangan-larangan Allah? Sudahkah benar-benar kita jauhi, kita tinggalkan? Maka kalau itu sudah kita perbuat, insya Allah kita akan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pesan ini akan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, insya Allah. Mudah-mudahan semakin kita kiat, semangat di dalam menjalankan perintah Allah, mudahan dipelihara oleh Allah daripada kebaikan, keburukan, keharaman, kemaksiatan dan kemungkaran, agar kehidupan kita, anak kita, keluarga kita semua dijaga dan dipelihara oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ala niyatin salih.